Pemirsa, 10 September 2025 menjadi catatan kelam bagi Kota Denpasar. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, ibu kota Provinsi Bali ini dilanda banjir bandang. Air meluap dari sungai atau Tukat Badung merendam pusat perekonomian, merobohkan bangunan, bahkan merenggut korban jiwa. Banjir kali ini disebut berbeda dan menjadi peringatan serius kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan. Berikut laporan selengkapnya. Banjir bandang menerjang Kota Denpasar pada 10 September 2025. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Bali bagian selatan menyebabkan luapan air sungai dan sistem drainase kota tidak mampu menampung debit air. Hampir seluruh titik wilayah di Kota Denpasar terdampak. Air meluap merendam pemukiman, kawasan perdagangan hingga pusat perekonomian kota. Tukat Badung yang berada di jantung Kota Denpasar tak luput dari terjangan banjir. Debit air meningkat drastis meluap hingga ke badan jalan dan kawasan Pasar Kumbosari dan Pasar Badung terendam banjir. Aktivitas perdagangan lumpuh total. Jalan Gajah Mada yang dikenal sebagai pusat perekonomian dan kawasan heritage Denpasar juga terendam banjir. Air setinggi sekitar 2 meter lebih merendam pertokoan. Banjir juga menyebabkan kerusakan parah di kawasan Jalan Sulawesi. Sejumlah pertokoan dilaporkan ambruk akibat tergerus derasnya arus air. Tragedi ini pun menelan korban jiwa. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD dan relawan melakukan evakuasi di sejumlah titik rawan. Bencana alam ini terjadi bertepatan Hari Pagar Wesi dan mendapat atensi dari Gubernur Bali Iwan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara. Banjir bandang tahun ini disebut berbeda dari peristiwa sebelumnya. Selain intensitas hujan tinggi, berkurangnya daya resap tanah menjadi faktor utama. Alih fungsi lahan yang masif terutama di wilayah hulu daerah aliran sungai memperparah kondisi. Daerah aliran Sungai Ayung yang selama ini menjadi penyangga ekosistem Bali mengalami tekanan besar akibat pembangunan. Lahan hijau beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan akomodasi pariwisata, sehingga air hujan langsung mengalir ke hilir tanpa terserap. Daerah aliran sungai atau das Ayung kawasan hutan hanya 3% yang masih berfungsi resapan. Das Ayung sebagai resapan air kondisi hutan pohon dari 49.000 hektar kini hanya tinggal sekitar 1.500 hektar. Kondisi ini menjadikan Denpasar sebagai wilayah paling terdampak meski berada jauh dari kawasan hulu. Sungai-sungai yang melintasi kota tidak lagi mampu menampung limpahan air dari wilayah di atas. Pembangunan yang tidak terkendali, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah atau RW Bali menjadi penyebab utama banjir. Jika tidak ada tindakan tegas dan konsisten, banjir bandang yang dulu dianggap mustahil terjadi lagi di Denpasar. Kejadian banjir di Kota Denpasar 2025 bukan sekedar bencana alam, melainkan peringatan kerusakan tata ruang dan lingkungan. Akhir tahun ini menjadi momentum evaluasi agar pembangunan Bali ke depan tidak lagi mengorbankan keseimbangan alam dan keselamatan warganya. Trihito Karano jangan hanya sebagai slogan saja, namun terpenting implementasinya nyata dalam kehidupan masyarakat Bali. Winata Bali TV.